Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Hasanah NIM K4519048 akan mempresentasikan mengenai khasiat ekstrak daun belimbing wuluh atau dalam bahasa latinnya Averrhoa blimbiel untuk mengatasi jerawat. Latar belakang. Gangguan yang seringkali terjadi pada kulit wajah sering kita sebut sebagai jerawat. Jerawat atau akne vulgaris merupakan suatu bentuk kondisi terjadinya inflamasi secara umum pada kulit yang terjadi pada remaja maupun orang dewasa dan ditandai dengan keluarnya komedo. Pencegahan sederhana untuk mengatasi masalah jerawat yaitu dengan menggunakan face toner setiap harinya. Face toner adalah langkah dalam perawatan wajah sebagai antiseptik penyegar yang ringan bagi kulit. Tanaman belimbing wuluh berkhasiat untuk pengobatan berbagai macam penyakit, salah satunya yaitu untuk mengobati jerawat. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kandungan daya hambat bakteri yang ada pada formulasi ekstrak daun belimbing wuluh. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari ekstrak daun belimbing wuluh terhadap kadar etanol. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan ukuran konsentrasi dari ekstrak daun belimbing wuluh terhadap efektivitas penyembuhan jerawat. Kajian teoritik. Pada ekstrak daun belimbing wuluh memuat senyawa flavonoid, saponin, triterpenoid, dan tanin. Dalam jurnal Rahmawati et al. Tahun 2018. Pada senyawa flavonoid mempunyai mekanisme dengan cara denaturasi protein. Senyawa tanin berasal dari tumbuhan yang terpisah antara protein dengan sitoplasma. Senyawa triterpenoid bersifat larutan lemak dan ada dalam sitoplasma sel tumbuhan dalam jurnal Hasanah dan Novian tahun 2020. Sedangkan senyawa yang terakhir yaitu saponin terkandung pada tumbuhan dan biasanya digunakan sebagai obat secara tradisional dalam jurnal Anggraini Puspitasari dan Ardiansyah tahun 2017. Praktik metodologi penelitian menggunakan formulasi konsentrasi 1,25%, 2,5%, 5%, dan 10%. Alat dan bahan. Bahan yang pertama ada clindamycin, yang kedua face toner ekstrak jeruk nipis, yang ketiga bakteri Propionibacterium acnes, dan seterusnya. Untuk alat yang pertama ada anaerob gel, yang kedua autoclave, yang ketiga oven, yang keempat laminar airflow, dan seterusnya. Langkah-langkah. Yang pertama ada ekstraksi, yang kedua ada uji karakteristik ekstraksi, yang ketiga ada uji screening fitokimia, yang keempat pembuatan media NB dan NA, yang kelima penyiapan bakteri uji, yang keenam pengujian daya hambat formulasi sediaan face toner. Tabel penelitian. Yang pertama uji karakteristik ekstrak, yang kedua ada tabel uji screening fitokimia, dan yang ketiga ada uji daya hambat formulasi face toner dengan konsentrasi yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Analisis data dan pembahasan. Yang pertama, uji karakteristik ekstrak. Pada uji ini terdapat penetapan kadar air. Parameter kadar air yang digunakan tidak lebih dari batas 10%. Yang kedua, uji screening fitokimia. Pada uji ini membahas mengenai cara kerja dan mekanisme senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun belimbing wuluh. Yang ketiga, uji daya hambat formulasi face toner. Tingkat penghambatan formulasi sediaan face toner ekstrak daun belimbing wuluh dengan konsentrasi 5% dan 10% termasuk kategori sangat kuat. Sedangkan pada konsentrasi 1,25% dan 2,5% termasuk pada kategori kuat. Review. Setelah dilakukan proses ekstraksi, dilanjut dengan uji karakteristik ekstraksi, uji screening fitokimia, dan pembuatan NA dan NB. Hasil penelitian membuktikan bahwa formulasi sediaan face toner ekstrak daun belimbing wuluh memiliki zona hambat terhadap bakteri Propionibacterium acnes dengan respon daya hambat yang kuat dan berhubungan pada pemberian konsentrasi. Kesimpulan. Dengan melalui proses yang terstruktur, konsentrasi zat yang sesuai, dan alat-alat yang tepat, maka khasiat dari ekstrak daun belimbing wuluh ini bisa kita dapatkan melalui sarinya. Dengan adanya penelitian, kita jadi tahu bahwa tidak hanya buah saja yang bisa kita manfaatkan, tetapi daun belimbing wuluh yang dapat berkhasiat untuk mengatasi masalah jerawat. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.